Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Wijaya dengan NIM 2365024, yaitu kelas B. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang siber dan ciberlau. Di sini saya akan membahas yaitu tentang pertemuan ketiga. Pendahuluan, perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya aktivitas hukum di ruang digital. Interaksi, komunikasi, dan transaksi elektronik memerlukan pengaturan hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Hukum siber, cabang hukum yang mengatur aktivitas dan hubungan hukum melalui sistem elektronik. Tujuannya menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pengguna, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Pendekatan keamanan dilakukan melalui pendekatan hukum, teknologi, dan sosial etika secara terpadu untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Dan selanjutnya, ruang lingkup hukum siber mencangkup transaksi elektronik, perlindungan HKI digital, perlindungan data pribadi, kejahatan siber, keamanan sistem informasi, serta etika dan tata kelola internet. Yang selanjutnya, hukum siber. Hukum siber adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas dan hubungan hukum melalui sistem elektronik. Tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pengguna, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Dan di sini ruang lingkup hukum siber yaitu mencangkup transaksi elektronik, perlindungan HKI digital, perlindungan data pribadi, kejahatan siber, keamanan sistem informasi, serta etika dan tata kelola internet. Dan selanjutnya, pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan adalah dilakukan melalui pendekatan hukum, teknologi, dan sosial etika secara terpadu untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Pertemuan keempat yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya aktivitas hukum di ruang digital, interaksi, komunikasi, dan transaksi elektronik, memerlukan pengaturan hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Dan selanjutnya, asas-asas penting dalam hukum pidana siber. Yang pertama, tantangan yurisdiksi. Kaitan siber tidak mengenal batas wilayah, bersifat virtual, dan melibatkan banyak negara dalam suatu kasus. Dan selanjutnya, asas berlakunya hukum pidana. Indonesia mengenal asas tutorial, nasional aktif, nasional pasif, dan asas universal. Dan selanjutnya, locus dan tempus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana. Keduanya penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pengecualian internasional. Beberapa pihak memperoleh imunitas berdasarkan hukum internasional, menambah kompleks yurisdiksi. Selanjutnya, asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya, dan hukum pidana tidak berlaku surut. Dan selanjutnya, pertemuan kelima yaitu kemajuan teknologi informasi selain membawa manfaat juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru. Jenis-jenis kejahatan teknologi informasi yaitu adalah yang pertama, kejahatan teknologi informasi. Kejahatan teknologi informasi merupakan perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan atau menyerang sistem komputer dan jaringan. Yang kedua, motif kejahatan IT, motif ekonomi, politik, sosial, psikologis, dan ideologis. Dan selanjutnya, modus dan dampak charging. Dilakukan melalui pencurian data, transaksi ilegal, dan pencurian uang yang berdampak pada kerugian, finalisasi, dan menurunnya kepercayaan publik.
Dan selanjutnya kategori kejahatan IT, kejahatan dengan komputer sebagai target dan kejahatan dengan komputer sebagai alat. Dan selanjutnya charging adalah penyalahgunaan kartu kredit melalui internet yang bersifat lintas negara dan merugikan banyak pihak. Dan selanjutnya pencegahan dilakukan melalui pengamanan teknis, edukasi pengguna dan kerjasama antara lembaga. Dan selanjutnya pertemuan keenam yaitu pembuktian siber menghadapi tantangan karena sifat bukti digital yang mudah berubah dan sulit diacak. Dilema internet, manfaat vs kejahatan. Fakta internet pedang bermata dua, bisnis online. Target pasar Indonesia dari luar negeri, dampak negatif munculnya kejahatan antisosial, statistik kejahatan elektronik meningkatkan dan mengglobal. UU ITE sebagai payung hukum. UU Nos 11 Pai 2008 UU pertama khusus siber medi Indonesia 2 materi muatan besar pengaturan transaksi elektronik tindak pidana siber sumber internasional uncitral modal lev convention on cyber EU directives. Dan selanjutnya problem pembuktian informasi digital yaitu mudah dibuat, integritas data dipertanyakan, identitas samar, anonimitas internet, lokasi tidak pasti, pelaku bisa dari mana saja, otentisitas sulit, verifikasi keaslian. Dan selanjutnya rangkuman. Pembuktian siber membutuhkan pemahaman sistem pembuktian bidang alat bukti elektronik sah berdasarkan UU ITE dengan persyaratan ketat digital forensik. Ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti. Tantangan utama keperluan bukti digital dan kompleksitas teknologi. Dan pertemuan ketujuh yaitu adalah keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum. Aktivitas manusia yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini banyak beralih ke media digital, seperti komunikasi melalui pesan elektronik, transaksi daring, serta penyimpanan data dalam bentuk digital. Dan selanjutnya persyaratan formil alat bukti elektronik berdasarkan pasal 5 ayat 4 UU ITE, pengecualian informasi dokumen elektronik tidak sah untuk surat yang menurut UU harus dibuat tertulis. Surat dan dokumen yang harus dalam bentuk akta notaris, akta pejabat. Dan rangkumannya, keabsahan alat bukti elektronik tergantung pemenuhan syarat formil dan material. Pilih bentuk asli vs hasil.